Gimana kabar lo? Gimana kabar lu? Alhamdulillah baik. Lu dari mana? Dari rumah sih baru datang. Lu dari rumah baru datang juga? Iya, gue baru datang juga, baru sampai di kampus juga. Gue nih mau ngajak kita kelompok lo, karena kita ada tugas kelompok pengantar akuntansi. Oh dari Kak Feby. Iya, dari Feby. Gimana? Yang lain mana yang lainnya? Yang lain kok, coba kabarin dulu ya. Ya, coba dikabarin dulu. Nah, mereka udah banyak nih, mereka katanya di taman. Ah, mereka di taman. Iya, gimana? Sama aja ya. A few moments later. Weh, ini mereka. Kamu di sini. Halo. Halo. Gimana kabar di sana? Hey bro, Halo. Kita ayo ngerjain tugas video series dari pengantar akuntansi dari Pak Feby. oh yang Kak Feby. Iya, Kita buat sekarang aja ya. kita buat sekarang aja ya. Ayo. Semangat. Let's go. Halo guys, kami di sini dari kelompok 1 pengantar akuntansi ingin menjelaskan kecurangan dalam pengendalian internal kas. Kecurangan dalam pengendalian internal kas adalah tindakan ilegal atau tidak etis yang melibatkan manipulasi dalam proses pengendalian internal perusahaan dan dana kas. Ini dapat mencakup pencurian uang tunai, pemalsuan transaksi, manipulasi laporan keuangan, dan banyak tindakan serupa. Beberapa contoh kecurangan dalam pengendalian internal dan kas yang dapat terjadi di sebuah perusahaan meliputi: yang pertama, pencurian uang tunai dari kas perusahaan; yang kedua, pemalsuan dokumen atau transaksi keuangan; yang ketiga, manipulasi laporan keuangan untuk menyembunyikan kerugian atau meningkatkan pendapatan; yang keempat, pembebanan biaya pribadi kepada perusahaan; yang kelima, penyalahgunaan kartu kredit atau dana perusahaan untuk kepentingan pribadi; yang keenam, penerimaan suap atau gratifikasi dalam pertukaran untuk pengeluaran dana kas perusahaan; yang ketujuh, tindakan korupsi yang melibatkan berbagai pihak dalam organisasi; yang kedelapan, pemalsuan tanda tangan atau autentikasi untuk mendapatkan akses ke dana kas; yang kesembilan, penggelapan aset perusahaan atau inventaris. Penting untuk menjaga pengendalian internal yang kuat dan mengimplementasikan kebijakan yang ketat untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam pengendalian internal dan pengelolaan kas. Dengan demikian, perusahaan dapat melindungi asetnya dan mematuhi standar etika dan hukum yang berlaku. Untuk mencegah dan mengatasi kecurangan dalam hal pengendalian internal dan kas, berikut adalah beberapa solusi yang dapat diterapkan. Yang pertama, menerapkan pengendalian internal yang kuat. Terapkan prosedur pengendalian internal yang ketat, termasuk pemisahan tugas tutorial, transaksi, dan pencatatan yang teliti. Selalu lakukan verifikasi ganda untuk transaksi penting seperti pembayaran. Tetapkan batas akses ke dana kas dan sistem keuangan sesuai dengan peran masing-masing karyawan. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Edukasi karyawan tentang etika bisnis dan konsekuensi kecurangan. Berikan pelatihan tentang pengenalan tanda-tanda kecurangan dan cara melaporkannya. Oke, di sini ada nomor 3, auditing dan pemeriksaan. Lakukan audit internal dan eksternal secara berkala untuk mengidentifikasi ketidakberesan. Tinjau prosedur audit secara berkala untuk memastikan efektivitasnya. Nomor 4 di sini ada melakukan pemantauan. Pantau transaksi keuangan secara teratur. Gunakan sistem peringatan dini untuk mendeteksi pola yang mencurigakan. Dan yang nomor 5, kebijakan dan prosedur yang jelas. Tetapkan kebijakan yang jelas dan prosedur yang harus diikuti oleh semua karyawan dalam hal pengendalian internal dan pengelolaan dana kas. Dan yang keenam, perlindungan data. Lindungi data keuangan dan informasi sensitif dengan sistem keamanan yang kuat. Dan yang ketujuh, pelaporan dan tindakan disiplin. Berikan sarana aman bagi karyawan untuk melaporkan kecurangan tanpa takut represialis. Dan yang terakhir, terapkan tindakan disiplin yang sesuai jika kecurangan terjadi.
8. Pemeriksaan latar belakang. Lakukan pemeriksaan latar belakang sebelum merekrut karyawan baru, terutama untuk posisi yang memiliki akses ke dana kas. 9. Etika dan budaya perusahaan. Fasilitas budaya etika perusahaan yang kuat dengan menetapkan contoh dan nilai-nilai yang jelas. Ketika terjadi kecurangan, perusahaan harus segera mengambil tindak untuk menginvestigasi dan menindak pelaku sesuai dengan hukum dan kebijakan internal. Kecurangan dapat merusak reputasi perusahaan dan berdampak negatif pada kesehatan keuangan. Oleh karena itu, pencegahan dan penanganan yang tepat sangat penting.